Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin amma ba'du. Para salikin, para jamaah rahmatullah, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah, ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya mari kita selalu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin rahimakumullah, jamaah yang kami cintai, saya akan meneruskan cara untuk menghindari apabila kita itu terkena penyakit pura-pura, seperti halnya yang kita bahas kemarin, yaitu faslun fima yunfa bihi takhassu'u wa tasannu'u bima dzukira fil faslil qablah. Jadi pasal yang cara menangkal agar kita itu tidak suka pura-pura di dalam beramal. Maka dari itu saya lanjutkan para salikin. Wa qallal mu'allif hadal kitab wa qad banafla bima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. Wa qad yaskutu wa yukhsa alaihi li fardi khafidhi wa khusnihi oli farti gharamihi wa hubbihi. Kami meneruskan sedikit kemarin, terkadang seorang jatuh pingsan itu karena rasa sedih yang berlebihan, ya, wa khaufihi dan takut yang bersedian, wa khuzzi dan dia sedih, oli farti azami wa hubbihi, atau dia itu mencintai terhadap sesuatu yang berlebihan. Bisa karena barang yang kita miliki hilang kemudian sedih. Bisa juga karena jabatan yang hilang sedih. Kira-kira gitu. Sehingga dia itu gampang nangis. Tsumma yafidu an qaribin fayutilu dzalik. Atau kadangkala kita itu nangis berlebihan, ya, itu menjadikan ternyuhnya itu berkelanjutan, ya. Nah, dalam posisi itu dia kemudian pingsan dan siuman, pingsan siuman, jadi tidak berlanjut. Fahuwa annahu lam yakun mutasonni'an fi sukutih, maka dengan demikian dia itu adalah dikira waktu dia lagi semaput atau pingsan itu orang mengira pingsan betulan, padahal dia tidak. Begitu ketahuan rada sudah mau siuman, kemudian pura-pura masih pingsan lagi, ya. Nah, dengan demikian posisi seperti itulah yang menyebutkan au yuhimma anna khaufahu sadidun, lurus sadidun la yafiku min khusati min qarib. Nah, dengan demikian dia dikira pura-pura jatuh beneran padahal pura-pura, sehingga dengan demikian dia itu adalah tidak bisa atau tidak mau siuman dalam waktu secepatnya. Kira-kira gitu ya, ini pura-pura. Ini cara orang untuk mengecoh agar kita seakan-akan ikhlas dalam beramal dan nangis. Fayutilul ghasyah tasannu'a wa imaman lisiddatil khauf. Maka ia pun memperlama pingsannya itu karena pura-pura agar dikira rasa takutnya itu memang besar. Ya, dikira-kira kita itu betul nangis doa itu, padahal dia pura-pura. Ini ada yang seperti itu. Nah, yang kedua, waqad yaskutu li farti dha'fihi
La li khaufi rabbih, terkadang seorang jatuh karena memang ia sangat lemah, ya, lemah, orangnya itu lemah, gampang rentan kalau sudah sedih itu nangis, ya. La khaufi rabbih, dia itu posisi tidak dalam posisi apa? Khauf pada Allah. Wa yafiqu an qurab, ya, oleh karena itu ya cepat sayuman. Nah, karena ini pura-pura. Fayazidu dzalika liimahim khaifihi fayutilal taghasi, maka ia kemudian memperlama jatuhnya agar dikira ia jatuh, dan karena apa? Memang takut kepada Tuhan, ya. Fayutilu taghasi, ya, kemudian dia itu adalah pura-pura lagi, ya. Au yajira an ta'asi, kemudian dia juga pingsan lagi, ya, pingsan lagi. Nah, fawadhafu fi qoulihi wa badani wa jima jawarihi, maka ia dikira lemah bicaranya. Setelah itu badannya ada lemah, ngomongnya adalah diam, kemudian ditanya pura-pura nggak bisa, kemudian mata terbuka dikit nangis lagi, rara gitu, tapi pura-pura, ya. Oke, ini yang contoh kedua tambahannya. Nah, yang ketiga, waqad yakhdhu dzalika asikun libadil ashkhas, maka dengan demikian terkadang ia seperti dihadirkan pada orang yang orang tertentu. Oke. Orang tertentu. Maka dengan demikian dia itu adalah auman matalahu habib, atau sesungguhnya itu adalah mata meninggal. Siapa yang meninggal itu? Habib, yang dicintai, yang dicintai. Keluar lu, yang dicintai itu keluar. Oke. Jadi yang dicintai itu keluar. Apa yang dicintai itu meninggal. Oke. An-kurbi, ya, yaitu adalah meninggallah kekasihnya itu. Apa selanjutnya? Fayaki wa yusihu wa yaskutu wa yukna alai min farti'iskihi wa khusni alamaitihi wa yudhihru anna dhalik min khubili rabbih. Maka dengan demikian dia itu adalah meratap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan itu fayaki, meratap, wa yasi waskut wa yuhma, dia dalam posisi berteriak, jatuh, pingsan. Nah, karena apa? Sesuatu yang dia inginkan tadi meninggal, atau kekasihnya meninggal, ya. Dalam posisi seperti ini, wa yudhiru anna dzalika min hubbil rabbih, dan dia seakan-akan memperlihatkan bahwa ia itu karena kecintaannya pada Tuhan, padahal tidak, ya. Au min khuzni ala taksiri fi haqq rabbih, atau karena kesedihannya sebab melalaikan hak Tuhan. Jadi ini contoh-contoh untuk dia itu adalah pura-pura. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit lagi. Dengan kepura-puraan tadi, karena badannya lemah, karena dalam posisi acting tadi, kemudian atau karena ditinggal seseorang yang paling dikasihi. Nah, kejadian-kejadian itu dianggap sebagai dia itu khosyah kepada Allah, padahal tidak. Nah, dengan demikian, idza abda mina khusyu'i ma laysa fi qalbih, jika seseorang menampakkan kekhusyuan yang ada di dalam hatinya, au khassa'a dzahira kama khassa batini, atau ia melakukan kekhusyuan secara lahir, batinnya itu sebagian batinnya, summa jazan, nambah dalam keadaan pura-pura. Ya, ini kira-kira bentuk-bentuknya seperti yang kita bahas tadi, kan? Bentuk-bentuknya kepura-puraan itu adalah misalkan dia acting, terjatuh atau berteriak, mengeluarkan nafas panjang, kemarin kan, seperti ekspresi sedih, pura-pura rasa cinta dan rasa takut
padahal ia bukan seorang yang mencintai Allah, ya, atau ia memperlihatkan itu karena takut tanpa pura-pura, nanti dianggap tidak punya rasa ternyuh sebagaimana imam yang doanya ikut ternyuh. Kemudian dia acting, memperlihatkan hal itu karena rasa takut dan benar-benar ia rasakan, namun kemudian ia melakukan kepura-puraan atau menambahkan sikap riya. Kalau setelah riya ditambah dengan tasmi, menceritakan. Jadi dengan demikian komplitlah kepura-puraan, acting dari seseorang yang dianggap adalah orang yang betul-betul ikhlas, ditambah di sini adalah khusyuk di dalam beramal, ternyata tidak. Oke, karena itu saya akan teruskan. Nah, kira-kira apa jalan keluarnya? Kalau katakan kita pernah merasakan seperti itu, jalan keluarnya apa? Oke. Jadi dengan demikian, di dalam Qiyat ke-64 itu disebutkan, ya, bahwa fatorikuhu fi nafsi finaki dzalik kullihi ayu fakkaro fi nadharillahi azza wa jalla ilaihi. Jika pada saat tertentu kita mengalami seperti itu, ya, kita terperangkap dalam kepura-puraan beribadah, seakan-akan khusyuk, seakan-akan kita itu betul-betul khosyah, takut pada Allah, ya, apa? Yang pertama adalah, maka caranya adalah nafi dzalik kullihi. Kemudian kita hal-hal yang tadi betul-betul bentuk-bentuk perilaku yang pura-pura tadi kita tangkap. Kita nuturi dalam hati kita, jangan gitu. Jangan, kita harus ikhlas. Betul, kalau nangis memang ternyuh, bukan nangis dibuat-buat. Ya, kira-kira itu. Ayufakkara fi nadharih, dan dia juga yang kedua merenungkan fi nadharillah azza wa jalla ilahi, dan merenungkan Allah sedang melihat kita. Kita itu pura-pura atau betulan. Allah tahu. Karena itu kita diminta tafakkur, yufakkaro fi nadharillah. Allah memandang kita. Kita sedang acting, Allah tahu. Nah, karena itu kita jangan melakukan itu, kira-kira gitu. Jadi yang pertama itu ada langkah menangkal terhadap kepura-puraan. Dan yang kedua adalah kita seakan-akan sedang dilihat oleh Allah tentang acting kita sehingga kita malu, ya. Dengan demikian mulai ada kesadaran. Wattola'i alaihi, ya, wa annahu yadhurul khauf minnahu ta'ala huwa amin. Dan yang ketiga adalah wattola'i alaihi. Dan kemudian yang ketiga itu kita merenungkan, ya, kita merenungkan annahu yudhirul khauf. Apakah kalau saya memperlihatkan rasa takut pada Allah itu betul atau tidak? Direnungkan. Direnungkan terhadap posisi, terhadap apa yang kita lakukan tadi itu, ya. Dan dengan demikian, ya, kita tidak boleh, ya, dan kita harus wahwa amin, dan kita harus betul-betul yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah betul-betul ikhlas karena Allah. Au yudhirul husna ala ma fatahu minallah ta'ala wa huwa khaliyun minal husni, ya, bahwa kita memperlihatkan rasa sedih terhadap apa yang telah luput dari Allah padahal ia tidak merasa sedih. Nah, kita harus, oh gitu toh, saya tadi sebetulnya tidak sedih, hanya pura-pura, dan Allah mengetahui. Nah, sehingga kita itu bisa introspeksi, ya. Wa annahu yatahabbau ilan nas bima yatabaghadhu bihi illallah ta'ala, bahwa ia berupa mendapatkan cinta manusia dengan cara yang menyebabkan Allah murka. Nah, ini bahaya, ya Bapak Ibu sekalian. Allah nggak suka dibohongin, pura-pura beribadah seperti itu, ya. Nah, padahal dia itu ingin apa? Dipuji
oleh manusia. Ya, wa annahu la ya'manu ayut li Allahi ibad ala tasanna'i fayam kutuh. Ya, bahwa setelah dia tidak aman akan membelat kepura-puraan itu dirinya kepada para hamba, tidak aman. Nah, hamba juga tahu kok akhirnya. Dia hanya nangis kalau banyak orang. Kalau sedang sendiri tidak pernah beramal. Kalau sendiri sholatnya lamcing, selam pelencing, tidak pernah zikir. Tidak pernah doa yang khusyuk. Misalkan lama-lama hamba itu juga tahu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ini bahayanya ya. Ini jalan keluar sudah kita kasih tunjukkan tadi. Kalau tidak kita melakukan apa? Faistami'u aktun nas ila maktillahi ta'ala. Faistami'u. Berkumpullah. Kumpul penilaian manusia terhadap kita juga jelek. Ya, diijma, dikumpulkan, dijadikan satu. Dalam pandangan manusia juga jelek, ya. Ya, illa maktillahi ta'ala, dan juga di dalam pandangan Allah kita juga jelek. Nah, ini ya. Jadi kemarin kita kan membahas kita akan dapat ismani kan, 2 dosa. Dosa bohong dan dosa pura-pura. Dosa. Nah, di sini fayakhsarud dunya wal akhirah. Orang seperti ini adalah orang yang rugi dunia akhirat. Jadi pendek kata Bapak Ibu sekalian, saya dan kami semua seharusnya untuk proses seseorang itu bisa khudur betul, bukan pura-pura. Maka ada proses transendensi value di dalam beribadah. Amalan yang dilakukan di dalam transendensi value atau internalisasi value, ya, transendensi pada Allah itu namanya amalannya wukuf. Jadi kalau seseorang bisa wukuf bil qalbi, dia dalam posisi keramaian tetap tenang. Apalagi dalam sebuah keheningan, dia lebih tenang. Maka dengan demikian, dia itu akan berdoa, akan menzikir, dan akan bermunajat pada Allah itu betul-betul bisa dirasakan dengan betul. Sahabat dan Bapak sekalian, wukuf adalah salah satu dari makom di dalam amalan thariqah. Jadi biasanya orang yang thariqah itu lebih bisa untuk kontemplasi di dalam berdoa, berzikir, insya Allah juga dalam sholat. Nah, dengan demikian dia akan menemukan makna mujalasah, muhadarah, ya, dan dia muwajahah, dan juga karena apa? Dia atau seseorang itu sudah melakukan muraqabah, berdekat, mendekatkan diri pada Allah, tawajuh ilallah, menghadapkan wajah kita ini kepada Allah. Ini wajah wajhia lilladzi fatarus samawati wal ardh, kan itu kan yang kita baca setiap sholat. Maksudnya tawajuh itu seperti itu, kita menghadapkan. Bapak sekalian, nah paragraf terakhir, wa qala al-mu'allif hadzal kitab fa idza atmana ala dzalik bil fikri wal mukhaladhati wal ikhtidhar. Jika terus-menerus seseorang melakukan dengan cara itu, ya, tadi ya kita sebutkan kan, ada daya tangkal, kemudian merenungkan, memperhatikan, dan fokus di dalam doa. Kita doanya mengamininya ternyuh itu bukan karena terpengaruh, bahkan apalagi pura-pura. Maka dengan demikian, apa? Dia akan bisa melahirkan dzahaba tasannu liman la yumliku lahu dzarran wala naf'a. Kalau kita tadi mampu menangkal, ya, kemudian merenung, kita dalam nazar dengan Allah, kemudian kita fokus di dalam beramal, maka dengan demikian dzahaba tasannu'an, maka kepura-puraan itu akan hilang sendiri, liman yamliku, jadi kepada manusia yang tidak mampu menimpanya. Artinya kepura-puraan hilang begitu saja.
Dzoran walad naf'an, karena apa? Karena pura-pura itu tidak menambahkan keuntungan. Dzoran juga kerugian. Dzoran itu kerugian, naf'an tidak ada. Malah tadi faistami'u, dia akan terkumpul, masyarakat menilai juga lebay, ya. Yang kedua, Allah juga tahu kalau dia itu pura-pura. Nah, caranya tadi merenungkan, memperhatikan, dan kita tadi diberikan Allah kan, dan yang kedua fokus dengan amalan kita, artinya wukuf bil qalbi, maka dengan demikian zahaba tasannu, maka kepura-puraan itu akan hilang, akan melari sehingga tidak menggoda kita. Nah, wa akhlasa amalahu, maka dengan demikian datanglah amal kita menjadi ikhlas. Ya, amal kita menjadi khas liman, bagi seseorang yang mengamalkan penuh dengan perenungan, perhatian, fokus tadi, kita nazar ilallah, ya kita memperhatikan dan seakan-akan diperhatikan oleh Allah, maka dengan demikian liman lahul amru kullu, orang seperti ini adalah ikhlas amalannya lahu, kepada Allah lah, amalannya itu kepada zat yang memiliki amru kulhu, yang memiliki segalanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, dengan demikian 2-3 pertemuan kita pada beberapa hari ini disudahi dengan cara tadi. Ya, cara untuk menghalau agar kita tidak pura-pura menjerit, pura-pura jatuh, pura-pura nangis, pura-pura sedih, dan pura-pura dalam posisi terenyuh yang mendalam, ya, galau gitu dalam berdoa. Nanti pura-pura Allah tahu. Nah, caranya seperti ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya hormati. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan dalam saya menyampaikan ngaji kolbu dalam kitab Maqasidur Riyayah pada sore hari ini. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.